Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad Al-Firdaus dari Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan ternak potong, khususnya pada ternak sapi. Manajemen pemeliharaan sapi potong. Sapi potong menjadi salah satu komoditas yang diyakini bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Proses pemeliharaan sapi potong cukup mudah dilakukan, namun tidak juga banyak kendalanya. Kendalanya tersebut pemeliharaan yang dilakukan peternak. Beberapa peternak belum memiliki orientasi bahwa beternak sapi potong bisa menjadi sumber pendapatan utama, sehingga pemeliharaan tidak hanya dilakukan secara asal-asalan. Banyak yang harus diketahui peternak sebelum mengenal manajemen pemeliharaan, yaitu yang pertama mulai dari pembibitan, pemberian pakan, dan pemasaran. Permasalahan tersebut seringkali menjadi kendala para peternak. Pembibitan. Pemilihan bibit harus memperhatikan beberapa hal, antara lain kondisi sehat pada ternak. Badan pada ternak harus lebar dan dalam. Dagingnya harus padat dan bentuk badannya kompak. Temperamennya aktif tetapi lembut. Kepala lebar, moncong tumpul. Pejantan. Seleksi menyangkut kesehatan fisik, kualitas semen, dan kapasitas servis. Betina. Seleksi menyangkut kondisi fisik dan kesehatan. Kemiringan vulva tidak terlalu ke atas, mempunyai punting 4 buah, bentuk ambing relatif besar dengan bentuk yang sistematis. Keberadaan dan ukuran kandang. Kandang yang baik harus memperhatikan beberapa aspek untuk dapat dipenuhi. Aspek-aspek yang setidaknya ada dalam kandang antara lain harus cukup mendapat sinar matahari, mempunyai saluran pembuangan dan tempat penampungan kotoran yang memadai, terbuat dari bahan yang cukup kuat dan tahan lama. Bila mungkin lantai kandang disemen atau dikeraskan dan dihampiri jerami biar hangat. Kandang hendaknya dilengkapi dengan tempat pakan dan air minum. Lantai diusahakan agak miring dengan kemiringan 2 derajat ke arah pantat sapi dan diusahakan agar selalu kering dan hangat. Ukuran kandang yang ideal untuk seekor sapi adalah sapi induk dan bakalan 2 kali 1,5 meter persegi per ekor. Untuk pejantan 2 kali 1,5 meter persegi per ekor. Pemberian pakan. Dalam pemilihan penggemukan sapi pakan sangat berpengaruh. Komposisi dari pakan harus diperhatikan. 1. Pakan hijauan, yaitu bahan yang banyak mengandung serat kasar dengan nilai cerna yang rendah dan cukup protein, serta rumput gajah, rumput raja, benggala, setarai, dan lain-lain. Jenis legum seperti gamal, akasia, filosa, turi, serta dari jenis daun-daunan dan jerami. Pakan hijauan diberikan 10% dari berat badan per hari. Hijauan yang diberikan merupakan campuran antara rumput dan kacang-kacangan dengan perbandingan 2/3 bagian rumput dengan 1/3 kacang-kacangan. Diberikan 2-3 kali sehari. Pakan penguat atau konsentrat. Pakan penguat adalah campuran bahan yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan hewan ternak tersebut. Secara umum,
Makanan yang diberikan untuk seekor sapi setiap hari adalah sebagai berikut. Hijauan 35-47 kilo atau bervariasi menurut berat dan besar badannya. Konsentrat 2-5 kilo. Pakan tambahan 30-50 gram. Metode pemeliharaan sapi potong. Manajemen pemeliharaan sapi potong perlu dilakukan. Untuk itu, ada beberapa metode yang harus dilakukan. Metode pemeliharaan sapi potong berdasarkan tujuan pemeliharaannya, yaitu 1. Sapi potong untuk pembibitan. 2. Sapi potong tindakan pencegahan. Hindari kontak dengan ternak yang sakit. Kandang selalu bersih, isolasi sapi yang diduga kena penyakit agar tidak menular ke sapi yang lain. Mengadakan tes kesehatan khususnya penyakit brucellosis dan tuberkulosis. Desinfektan kandang dan peralatan. Vaksinasi teratur. Ada beberapa jenis penyakit yang perlu diwaspadai dalam mengelola sapi, di antara ngorok atau SE, rada kuku atau foot rot, blot atau timpani, kembung perut. Pemasaran hasil ternak dapat dikoordinasikan dengan kelompok tani atau koperasi. Dengan demikian biaya dapat ditanggung bersama-sama. Produk dapat dipasarkan berupa daging atau ternak hidup.